Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Salasa. Saya Kayla Ferdinand. Saya Fauzan. Saya Doni dan Bajabir. Saya Resya Putri Andini. Saya Ilon Haja Leilani. Saya Zahra Nur Azizah. Saya Muhammad Fitra Bukhari. Saya Jihad Salam. Di sini, kelompok kami akan memenuhi mata pelajaran pendidikan agama Islam yang dimana mewawancarai salah satu kepala sekolah yang ada di SMP IT Incenda, Ad-Dakwah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi akan kita semua. Jadi sekarang kita mau ngebahas tentang asuransi, bank dan juga koperasi bersama Ustadz siapa? Saya Denny Hermawan, SPDI. Izin untuk menanyakan soal asuransi, bank dan koperasi juga ya Ustadz. Baik. Langsung aja. Menurut Ustadz sendiri, kalau mendengar kata asuransi, bank dan koperasi itu apa sih yang terlintas di pikiran Ustadz? Baik. Untuk tadi yang disampaikan, apakah perbankan, asuransi, koperasi dan seterusnya itu termasuk bagaimana gitu ya tentang pendapat kita sebagai umat Islam. Dapat Ustaz sendiri bahwa koperasi kemudian asuransi gitu ya, perbankan terutama itu memang produk awalnya bukan berasal dari konsep Islam gitu. Ini berasal dari konsep kapitalisme. Konsep yang pada akhirnya turunannya adalah kapitalisme tadi ya. Nah, ketika mungkin ini harus jadi produk untuk dipasarkan ke masyarakat dunia ya dengan sistemnya itu, maka berbagai bentuk produk itu tidak hanya satu gitu ya. Yang pertama, yang paling utama mungkin orang lebih cepat untuk melakukan pertukaran uang dan seterusnya di bank, perbankan. Maka yang paling jadi ciri khas kapitalisme itu salah satunya bank gitu. Ya, orang bisa pinjam, orang bisa nyimpen gitu dan seterusnya. Nah, hanya sayangnya di situ ada bunga ya. Sama ke yang lain juga, koperasi, ya, MLM, multi level marketing ya. Bahkan disinyalir pegadaian juga termasuk gitu ya. Apa sih kapitalisme itu nanti mungkin harus kita ketahui juga ya supaya kita paham. Jadi menurut saya memang ini di luar dari konsep ekonomi Islam itu sendiri. Begitu barangkali. Untuk kalau menurut syariat Islam sendiri atau mungkin Ya. Mungkin ada surat Al-Quran atau hadis tentang tentang bank, koperasi atau asuransi gitu. Baik. Kata Allah menjelaskan Uyur bisodaqah haram riba gitu kan dalam surah Al-Baqarah itu. Nanti dipelajari saja lebih lanjut ya di ayat-ayatnya. Allah menganjurkan untuk menggunakan ekonomi Islam yang disebut dengan zakat, infak, sedekah begitu ya. Atau sistem ekonomi zakat lebih ininya. Nah, berbeda dengan berarti yang di luar dari itu maka disebutlah ekonomi riba gitu. Ya, di luar dari konsep Islam itu ekonomi riba. Jadi seharam-haramnya riba, Nabi menjelaskan seorang laki-laki yang seperti menikahi ibunya. Berarti riba ini sangat-sangat tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya, itu dua keterangan dari surah Al-Baqarah dan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa konsep dari riba ini salah satunya kapitalisme yang isinya tadi bisa koperasi, bisa perbankan terutama. Ini begitu sangat-sangat mungkin tidak diperbolehkan begitu untuk dikonsumsi ataupun digunakan sistem ini dalam Islam. Seperti itu. Kan kalau biasanya bank itu ada kayak bank syariah, koperasi syariah. Itu menurut Ustaz sendiri gimana? Baik. Karena mungkin juga pada akhirnya kita menggunakan sistem ini sudah jadi ya. Artinya begini. Yang harus dihindari adalah
kapitalismenya. Mungkin ada konsep yang kemudian diterapkan untuk bagaimana mengislamisasi begitu ya, mengislamisasi daripada konsep yang ada ini. Asalkan konsepnya antarodin, ridho sama ridho, ada akad dulu dan sebagainya, maka teori sekarang perbankan syariah, ekonomi koperasi syariah, insurance syariah gitu kan, pegadaian syariah itu diupayakan untuk meminimalisir bentuk tadi itu, kapitalismenya itu. Jadi jangan sampai digunakan gitu. Dari yang sebelumnya pengelolaan dana kayak bank syariah atau bank Ya, bagaimana baik. ya? Pengelolaannya. Kita yang paling utama secara prinsipnya menghindari tadi bagaimana bentuk ekonomi yang kapitalisme tadi. Jadi jangan sampai mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang kecil begitu. Jadi sistemnya kita misalnya dimulai dari akad yang terjadi antara pemilik bank dengan nasabah misalnya. Nah, nanti diatur sedemikian rupa bagaimana konsep pinjaman, bagaimana konsep dalam hal misalnya menabung begitu ya. Itu yang jelas ada akad yang dibangun sehingga di antara satu sama lainnya ada ridho sama ridho, antarodin. Jadi bank tidak boleh memaksakan misalnya bunganya harus segini ya gitu. Manajemen yang berbasis mungkin antarodin ya, antarodin ridho pada ridho ya, nasabah ridho ya, ininya pun mungkin ridho seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Baik. untuk hal tersebut hukumnya apa Ustadz? Dan bisa ditolong dijelaskan keduanya? Baik, dari dua sisi tadi ya. Iya. Yang kita bahas memang berkaitan dengan ekonomi yang tadi ada induknya gitu ya, misalnya tadi kapitalisme. Sedikit ataupun banyak di dalam mengambil rate bunga begitu, tetap saja mungkin kalau tidak ada berkaitan dengan antarodin tadi, ini hukumnya haram, jatuhnya haram. Itu yang bisa disampaikan ya, bahwa mereka yang disebut koperasi ataupun asuransi itu memang masih dalam bayang-bayang kapitalisme itu sendiri. Jadinya memang haram ya. Untuk mencegah hal tersebut agar aman, yang kita lakukan harus seperti apa sesuai syariat Islam? Baik. Ya, kita harus bisa mungkin menghindari apa yang tadi disebutkan ya. Jangan sampai kita mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya gitu ya, dengan modal yang sedikit kecil-kecilnya. Kemudian harus dilakukan juga prinsip antarodin, ridho sama ridho. Bagaimana caranya untuk menjamin bahwa beberapa hal tersebut tidak menyimpang dari syariat Islam? Baik. Yang perlu dilakukan antara pemilik usaha dalam bentuk koperasi, asuransi, dan yang lain-lainnya, ini harus diatur sedemikian rupa untuk terjadinya perjanjian yang mengikat gitu, yang langsung menyatakan di situ ada tanda akad gitulah. Kesimpulan dari kayak bank, koperasi, asuransi, secara ringkas itu seperti apa? Baik, ada dua sistem ekonomi yang dalam benak pemikiran kita sudah kelihatan hari ini. Satu sistem ekonomi Islam, satu sistem ekonomi non-Islam. Satu namanya sistem zakat, satu namanya sistem ribawi. Pengusungnya kapitalisme. Hindari ini. Gitu. Artinya sudah ada tuntunannya, Al-Quran dan Sunnah Rasul kembali kepada konsep itu. Maka diaturlah fikih Islam dan seterusnya. Konsep utama dari Islam itu pertama menghindari kapitalisme tentunya. Antarodin ya, antarodin. Intinya antarodin itu ridho pada ridho. Semuanya jelas gitu ya. Modalnya berapa, itunya berapa udah ketahuan gitu. Ini akan timbul kebarokahan nantinya. Gitu, timbul kebarokahan nantinya. Maka gunakanlah sistem yang sudah diamanahkan dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul ini.
yang prinsipnya pada antarodin tadi, ya.